How to yang ketiga adalah tentang etos kerja. Anda bisa memberikan gambaran kunci spiritual capital itu sama seperti sebuah pohon. Ada akar, ada batang, ada daun, dan juga ada buah. Akarnya adalah ikhlas, batangnya adalah komitmen terhadap syariah, daunnya, buahnya, sesuatu yang bermanfaat untuk manusia itu adalah etos kerja. Ya, kenapa etos kerja itu menjadi kunci spiritual capital, menjadi how to yang ketiga? Karena ketika orang itu bekerja sudah ikhlas karena Allah, dalam bekerjanya sudah komitmen terhadap syariah, itu ternyata tidak cukup. Karena dalam hadis itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang muslim yang bekerja itu itqon, dengan sempurna. Dan bukan hanya dengan sempurna saja, tapi bisa bekerja lebih daripada gaji yang dia dapatkan. Nah, tentang etos kerja ini penjelasannya Anda menggunakan 3 apa tadi? Ya, apa maksudnya? Apa pentingnya, apa contohnya, baru kemudian Anda jelaskan bagaimana caranya untuk membangun etos kerja. Nah, apa maksudnya etos kerja? Nah, pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan etos kerja menggunakan konsep ijaroh yang ada di dalam fikih muamalah. Ya, Anda bisa baca dalam buku saya ataupun dalam slide. Anda sampaikan kepada audiens apa itu makna ijaroh, karena itu yang menjadi dudukan bila mana seseorang itu dikatakan memiliki etos kerja. Makna dari ijaroh adalah akdul alal manfaah biiwadin. Ijaroh adalah akad atas kemanfaatan dengan adanya iwad atau kompensasi. Maksudnya apa? Akad ijaroh melibatkan 2 pihak. Pertama ajir, yang kedua mustajir. Ajir itu adalah pekerja, mustajir itu adalah majikan pemberi kerja. Apa yang diberikan ajir? Yang diberikan ajir adalah manfaat. Ya, kemudian sebagai kompensasinya mustajir, pemberi kerja atau majikan, memberikan gaji. Jadi ada manfaat yang diberikan, kompensasinya ada gaji kemudian yang didapatkan oleh pekerja. Pertanyaannya adalah apa sih manfaat yang diberikan oleh seorang pekerja? Manfaat yang diberikan oleh seorang pekerja adalah sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, yaitu knowledge, skill, dan juga attitude. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi? Pertanyaannya adalah mana kondisi yang ideal bagi seorang pekerja? Apakah dia bekerja dengan kualitas pekerjaan yang setara dengan gajinya? Ataukah dia bekerja dengan kualitas pekerjaan yang lebih kecil daripada gajinya? Ataukah dia bekerja dengan kualitas pekerjaan yang lebih besar daripada gajinya? Jika seorang karyawan bekerja di mana kualitas pekerjaannya itu sama dengan gajinya, artinya impas. Dia tidak mendapatkan kelebihan apa-apa selain daripada gajinya. Dia tidak mendapatkan tambahan rezeki berkah melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya jika manfaat yang diberikan, kualitas yang diberikan lebih kecil daripada gaji yang didapatkan? Anda bisa menyampaikan cerita tentang Imam Syafi'i. Di zaman Imam Syafi'i ada seorang pemuda yang mengadukan tentang permasalahan hidupnya. Imam Syafi'i memberikan solusi, minta ketemu majikannya untuk diturunkan gaji. Akhirnya 2 kali diturunkan gaji, tidak ada perubahan kehidupan kecuali yang kedua, yaitu ketika gajinya 3 dirham. Ya, pertanyaannya adalah kenapa ketika 5 dirham, 3 dirham, kondisi kehidupannya itu berubah, tapi ketika 2 dirham, kondisi kehidupannya itu berubah. Nah, ternyata kuncinya itu ada di kualitas pekerjaan. Sebenarnya kualitas pekerjaan dia itu kurang dari 5 dirham, bahkan kurang dari 3 dirham. Jadi gajinya 5 dirham terlalu banyak, gajinya 3 dirham terlalu banyak. Tapi ketika gajinya 2 dirham, kualitas pekerjaan dia itu lebih dari 2 dirham, sehingga ada selisihnya. Katakanlah kualitas pekerjaan dia 2,5 dirham, gajinya 2 dirham, ada selisih setengah dirham. Kira-kira siapa yang akan bayar selisihnya? Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah itu maha adil. Nah, kita perlu menggugah kesadaran peserta bahwa ketika mereka bekerja dengan kualitas pekerjaan lebih daripada gaji yang mereka akan dapatkan, Allah lah yang akan membayar selisihnya. Yakinkan kepada audiens Anda dengan dalil, misalkan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah itu tidak akan mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Atau Anda bisa tambahkan cerita untuk membangun keyakinan kepada mereka bahwa ketika kualitas pekerjaan Anda lebih besar daripada gaji yang Anda dapatkan, maka Allah akan membayar sisanya.
itulah rezeki berkah melimpah. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Anda mesti bekerja lebih daripada gaji yang Anda dapatkan. Dan itulah yang dimaksud dengan etos kerja, dan itulah pentingnya etos kerja. Nah, contohnya apa etos kerja? Ketika di dalam KPI ditetapkan ya targetnya 100%, gimana caranya Anda bisa meraih 120%? Ya patokannya adalah bisa KPI ataupun target pekerjaan dia. Nah, bagaimana caranya agar audiens Anda memiliki etos kerja yang tinggi? Nah, Anda bisa membagi ada empat hal mungkin yang bisa dia lakukan dalam pekerjaannya. Tergantung dia bagian apa. Yang pertama adalah bisa menurunkan cost. Yang kedua terkait dengan bagaimana meningkatkan laba. Yang ketiga bagaimana caranya meningkatkan produktivitas. Yang keempat bagaimana caranya meningkatkan pelayanan. Nah, Anda bisa melakukan aktivitas, menyerahkan kepada peserta untuk membuat action plan, kira-kira di antara keempat itu mana yang bisa mereka kembangkan agar mereka memiliki etos kerja. Sehingga etos kerja sebagai sebuah attitude bukan hanya konsep, bukan hanya teori, tapi ada action plan, ada langkah yang dilakukan oleh peserta, sehingga etos kerja sebagai buah daripada bekerja ikhlas dan komitmen terhadap syariah benar-benar bisa dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah how to, bagaimana caranya membangun spiritual capital, bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.